Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma, amin. Sadaqallah. Baik Bapak Ibu, kemarin terakhir surat Al-Baqarah ayat 276. Sekarang surat Al-Baqarah ayat 277 sampai 279. Saya mau bahas agak banyak kan. Ya, sebelumnya dibaca Ustadz Adri ayat 277 sampai 279. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus shalah wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Jadi ini masih melanjutkan tentang riba ya. Kalau dua ayat sebelumnya membahas tentang riba, di mana orang yang riba itu seperti orang yang kemasukan setan karena gila ya. Lalu di ayat berikutnya yamhaqullahu riba, ya Allah akan membinasakan orang yang riba. Nah, di ayat ini ya Allah ingin menyampaikan bagaimana menghindari riba atau terjauh dari riba ya. Di sini dikatakan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi untuk menghindari riba yaitu dengan beriman. Faktor terbesar untuk menghindari riba adalah dengan beriman, memantapkan iman kita, menyempurnakan iman kita ya. Maka kita bisa terhindar dari riba ya. Kenapa ya bisa begitu? Ya sekarang
orang yang riba itu kebanyakan berpikirnya ya bertentangan dengan iman. Misalnya dia mengatakan, nggak mungkin lah bisa ngambil rumah kalau nggak riba, nggak mungkin lah bisa beli mobil kalau nggak riba, nggak mungkin lah punya modal kalau nggak riba, nggak mungkin lah bisa makan kalau nggak riba. Jadi ucapannya itu bertentangan dengan iman ya. Padahal yang mengatur rezeki adalah Allah, yang melengkapi atau memberi rezeki adalah Allah. Bahkan rezeki ya itu telah dicatat di Lauh Mahfuz ya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu udah dicatat tuh rezeki kita ya, bahwa Allah lah yang mengatur rezeki, semua rezeki Allah lah yang memberi semua rezeki. Tapi ya ucapan kita itu sering bertentangan ya dengan keimanan. Kita yakin bahwa Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengatur rezeki, tapi secara prakteknya kita ragu, nggak yakin ya bahwa nggak mungkin kalau nggak pakai riba ya bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa makan, bisa buat modal ya. Padahal ya itu semua Allah lah yang memberi rezeki gitu ya. Jadi ya untuk menghindari riba ya faktor terbesarnya adalah dengan memantapkan iman di dalam hati ya. Jadi kita yakin bahwa Allah lah yang menanggung semua rezeki ya. Jadi ada satu penelitian atau pengamatan ya, itu di laut itu ada ikan paus biru ya. Nah ikan paus biru ini besar sekali. Dia itu makannya nggak kurang dari 3 ton. 3 ton itu 3.000 kilo ya, setiap hari itu makannya nggak kurang dari 3 ton. Tapi itu Allah beri ya, biarpun makanannya nggak kurang dari 3 ton Allah beri ya. Nah, masa sih kita ragu ya, kita sebagai manusia yang hidup di bumi punya pikiran, punya keimanan ya. Burung pipit berangkat pagi keluar ya dalam keadaan perut kosong, pulang sore dalam keadaan kenyang. Dia nggak mikirin tuh buat besok nyetok makanan ntar takut nggak ada. Ya berangkat aja deh nyari nafkah, pulang udah kenyang ya. Nah coba ya, ikan paus yang hidup di dasar laut ya, itu Allah beri rezeki setiap hari nggak kurang dari 3 ton. Kita sebagai manusia ya yang tinggalnya di bumi ya, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hewan ternak ya. Lalu kita diberi akal pikiran ya. Ya, kalau kita mau beriman dan taat maka Allah nggak akan mentelantarkan kita ya. Jadi kalau kita mau beriman dan taat ditambah lagi ikhtiar, insya Allah ya itu Allah nggak akan menelantarkan kita. Ada tuh ulama yang mengatakan bahwa Nabi Adam ketika tinggal di surga, beliau tuh semuanya mudah di surga. Mau makan datang sendiri, mau minum datang sendiri, pokoknya semua yang dia inginkan itu mudah didapat, gampang. Tapi ketika dia berbuat dosa sekali, Allah turunkan tuh ke bumi. Nah di bumi udah mulai ini nih, ada kesusahan nih. Kalau mau makan dia harus naik dulu ke pohon, dia metik buah dulu ya. Nah, ada proses. Nah makin banyak dosanya makin susah nanti ya untuk mendapatkan rezeki ya. Jadi ya untuk ya kita supaya
Allah tidak melantarkan kita ya dengan taat kepada Allah, beriman kepada Allah dan ikhtiar ya. Insya Allah Allah nggak akan melantarkan kita ya. Tapi yang pasti ya, ketika kita menginginkan sesuatu ya, harusnya kita fokus. Ini seringnya nggak fokus ya. Misal kita pengen rumah ya. Nah, rumah kan itu harganya mahal. Misal kita budgetin 400 juta ya. Nah, itu 400 juta kalau 5 tahun ya, itu kurang lebih 6 juta dicicil ya. Berarti kalau kita misalkan ke bank ya, itu kurang lebih 8.400.000 dengan bunga 9% itu ya, cicilan 5 tahun. Kalau 15 tahun itu cicilannya 5 juta. Kalau 5 tahun 8.400.000. Nah, kalau dikali 5 berarti totalnya 500 juta ya. Nah, dengan kita menahan kesenangan, tidak konsumtif ya, insya Allah kita bisa memiliki sesuatu. Cuman kan kebanyakan kita nggak fokus ketika kita menginginkan sesuatu ya. Begitu ada sesuatu yang menggiurkan, lihat online aja, wah murah nih, cuman 100.000 langsung pesen. Apalagi banyak tuh dikirim sama Pak Arif tuh ya. Nah, itu harus fokus ya. Kita harus bisa memilah mana yang kebutuhan, mana yang kesenangan atau keinginan ya. Beda loh keinginan sama kebutuhan ya. Cuman kan kadang nggak fokus ya. Jadi menahan diri untuk tidak konsumtif. Nah, ini sering banyak godaan nih ya. Misalkan kita mau beli HP ya, harga 5 juta ya. Cuman kan orang nggak sabar. Nah, udahlah ambil kredit aja, dicicil 12 bulan jadi 6 juta ya. Coba kalau kita misalnya nabung 500.000 setiap bulan ya. Ketika udah cukup 5 juta dalam 10 bulan ya, itu udah dapet HP yang terbaru, sedangkan orang yang nyicil udah ketinggalan tuh HP-nya. Kalau dia mau upgrade lagi, dijual jatuhnya murah, cuman 3 juta 2,5. Nah, jadi ya kita paling enggak fokus bisa menahan diri ya untuk tidak konsumtif. Di dalam surat Al-Isra ayat 27 dikatakan innal mubajirina ihwana sayatin. Sesungguhnya orang yang mubajir, orang yang pemboros adalah saudaranya setan ya. Nah, ini orang yang riba kebanyakan orang yang mau instan, nggak tahan, mau beli apa-apa mau cepet ya, sehingga dia ambil jalur singkat, udahlah utang gitu. Padahal ya kalau kita mau menahan diri sebentar aja ya, insya Allah itu bisa semua ya. Saya juga ngajarin anak saya ya, kalau mau beli rumah nabung aja dulu ya. Saya juga dulu ngontrak di sini lama 10 tahun tuh di Harapan Jaya. Jadi begitu saya pindah sini saya nggak langsung ambil rumah, ngontrak dulu, saya simpen dulu ya. Bahkan Pak Parmin sendiri suka nitip mobil sama saya. Ya. Jadi belajar menahan diri untuk tidak konsumtif dan fokus ya. Jangan ada kebutuhan yang tidak penting dan mendesak dibeli. Nah, ini yang sering terjadi, nggak tercapai karena nggak fokus. Apa yang nggak penting dibeli. Ya, udah nabung terus ya. Insya Allah ya, itu lebih murah jatuhnya. Dan satu keuntungan ketika kita nabung, begitu ada orang yang butuh, kita bisa dapetin rumah yang deket dan lebih murah. Sebab kalau kita beli rumah baru pasti jaraknya jauh. Perumahan yang sekarang di Cikarang di ini jauh, dan
itu rumahnya juga belum siap tempatin, belum dipagar, belum apa. Tapi kalau kita beli dengan uang cash ya, rumah yang butuh, apalagi di bank banyak yang misalnya dilelang, nah itu lebih murah jatuhnya ya. Nah jadi belajar menahan diri untuk tidak konsumtif, insya Allah bisa apa yang kita inginkan. Karena kita kadang ini pikiran kita bertentangan, mana mungkin kita bisa beli rumah kalau nggak riba ya, karena nggak tahan maunya instan gitu ya. Ya ini satu masukan nih. Ya, jadi Rasulullah mengatakan bahwa suatu jiwa itu tidak akan meninggal sampai dia dapatkan semua rezekinya. Artinya kita ini udah dijatah atau udah diatur rezekinya sama Allah. Jadi kita nggak akan meninggal kalau rezekinya belum diberikan semua sama Allah ya. Meskipun tinggal 100.000 gitu ya, dia sakit di rumah sakit dalam keadaan sekarat, belum dicabut tuh. Begitu ada yang ngejenguk ngasih amplop 100.000 baru pas tuh dicabut. Ya, jadi nggak akan seorang meninggal sampai dia hartanya udah diberikan semua ya. Jadi ada satu kisah ya, Sayyidina Ali itu ketika dia sholat ke masjid naik kuda ya. Nah ketika dia sampai di masjid, ada seorang pemuda ya sedang berdiri di depan masjid. Maka Sayyidina Ali nitip nih sama pemuda ini, nitip ya, saya kuda ini, saya mau sholat. Lalu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Ketika selesai sholat dari masjid, Sayyidina Ali ngambil uang tuh dari kantongnya 2 dirham buat diberikan kepada pemuda itu. Nah ketika Sayyidina Ali keluar, dia lihat pemuda udah nggak ada ya. Nah begitu dia lihat kudanya, ternyata pelananya udah nggak ada nih, pelana kuda ya. Sayyidina Ali nyari-nyari nggak ketemu. Lalu jamaah pada bertanya nih, ada apa ya Amirul Mukminin, katanya. Ada yang suka dengan pelana kuda saya gitu. Maka namanya Amirul Mukminin ya, sahabat pada mencari itu, kemana nih pelananya. Nah dicari-cari, ternyata ketemu di pasar ya. Nah di pasar ditanya nih sama pedagangnya, ini punya Amirul Mukminin nih Sayyidina Ali, dari mana engkau dapat? Lalu kata pedagangnya, tadi ada pemuda yang jual pelana dengan harga 2 dirham ya. Nah itu rezeki udah diatur. Sebenarnya si pemuda itu dapat rezekinya 2 dirham hari itu, cuman dia nggak sabar, dia pakai jalan pintas ya, cara haram. Padahal dengan cara halal pun dia dapat 2 dirham ya. Nah ini kita kadang nggak sabar, pakai cara instan, pakai riba, padahal dengan tidak riba pun bisa gitu, karena nggak sabar, akhirnya jadi cara haram ya. Kayak seperti sahabat tadi, nggak sabar deh, pakai cara instan biar cepet dapat, tapi itu kan caranya haram ya. Padahal cara halal pun rezeki dia saat itu dapat 2 dirham ya. Nah, jadi ini pelajaran ya, ketika apa yang dilarang oleh Allah ya, maka jangan kita lakukan ya, karena Allah memberi rezeki luas, cuman kita sendiri kadang nggak yakin ya apa yang Allah udah berikan gitu ya. Caranya yaitu salah satunya dengan memantapkan keimanan, menyempurnakan keimanan kita ya. Nah menyempurnakan hak-hak keimanan kita. Bagaimana menyempurnakan hak-hak keimanan kita ya? Caranya dengan beramal soleh. Di sini dikatakan innalladzina amanu wa amilus solihati ya. Jadi untuk menyempurnakan hak-hak keimanan kita, maka hendaknya kita beramal soleh. Itu kan Allah sering sandingkan innalladzina amanu wa amilus solihati, iman dengan amal soleh ya. Jangan hanya kita bisa mengucap saya beriman, tapi nggak melaksanakan sholat, nggak zakat, nggak puasa, mampu pergi haji nggak pergi haji. Nah itu namanya nggak
beramal soleh bilangnya saya beriman, ya orang-orang non muslim pun bilang beriman sama Allah, ya tapi dia nggak beramal soleh, ya. Jadi untuk menyempurnakan hak-hak keimanan kita ya hendaknya beramal soleh, ya. Nah ini amal soleh adalah perbuatan yang sifatnya umum, ya karena amal soleh itu ya, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa sedekah, bisa menyantuni anak yatim, ya. Bisa puasa, itu termasuk perbuatan amal soleh, ya. Nah di sini juga Allah ingin menyampaikan ya sesuatu yang khusus dari amal soleh itu. Ada perintah Allah yang khusus, yaitu apa? Di sini dilanjutkan wa aqamus sholata wa atawu zakah. Jadi perintah yang umum beramal soleh, dan Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya. Itulah satu cara untuk menghindari riba, ya, dengan beriman dan beramal soleh dan melaksanakan sholat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Lalu sekarang apa hubungannya mendirikan sholat dengan menghindari riba? Ya. Kita ketahui bahwa sholat itu ya anil fahsya'i wal munkar. Fa inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, salah satu perbuatan munkar ya itu adalah riba. Riba itu termasuk perbuatan munkar. Ya, maka kalau kita ya sholatnya benar, ya maka kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Jadi kalau misalkan ada orang sholat tapi masih berjudi, masih miras, masih korupsi, berarti sholatnya belum benar nih, karena belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Tapi kalau dia udah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya ini udah benar, ya. Nah itu ukurannya itu. Kalau kita masih riba, berarti sholatnya belum benar nih, karena riba termasuk mungkar, ya. Maka kalau kita ya sholatnya benar, ya artinya sempurna lah ya khusyuknya, bisa memahami ya, dan bisa mengamalkan apa yang kita kerjakan, maka itu sholat yang benar. Kita tidak membuat perbuatan keji dan mungkar, karena tujuan sholat adalah anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Sedangkan riba itu termasuk perbuatan munkar. Makanya Allah suruh melaksanakan sholat, ini perbuatan khusus ya untuk menghindari riba dengan mendirikan sholat. Sholat yang benar ya, bukan sholat yang asal kewajiban, bahkan cepet-cepet lagi sholatnya itu. Ya, karena waktunya udah mepet. Nah, jadi sholat yang benar itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Lalu Allah memerintahkan wa atawu zakat, menunaikan zakat. Apa hubungannya zakat dengan riba? Ya. Nah, zakat itu kan memberi kebaikan kepada manusia. Ya, memberi itu zakat atau sedekah itu kan memberi kebaikan. Orang yang diberi senang, apalagi orang yang nggak mampu diberi ya. Nah riba kebalikannya. Kalau riba itu sesuatu yang buruk atau menjolimi manusia ya. Kalau sedekah atau zakat itu perbuatan baik terhadap manusia. Nah kalau riba itu perbuatan buruk atau perbuatan jolim terhadap manusia ya, karena orang yang diberi pinjaman itu dijolimi. Orang yang utang kan kebanyakan orang yang susah ya. Nah, udah susah ditambahin lagi bunga, lebih susah lagi. Nah itu kan berarti perbuatan jolim ya. Nah makanya untuk menghindari riba, maka berjakatlah atau bersedekah. Karena kalau kita
tertarik dengan perbuatan baik ya, maka kita akan terjauh dari perbuatan buruk ya. Tapi sebaliknya kalau kita tertarik dengan perbuatan buruk, maka kita akan terjauh dari perbuatan baik ya. Itu secara otomatis ya. Misal kita biasa mulutnya, lisan kita mengucapkan zikir, lalu baca Quran, maka kita akan terjauh dari ghibah tuh, dari fitnah, dari namimah ya. Tapi kalau kita biasa ghibah, biasa namimah, kita terjauh tuh dari zikir, dari baca Quran. Artinya apa? Kalau kita terbiasa berbuat baik, maka secara otomatis kita akan menjauhi perbuatan buruk. Sebaliknya kalau kita terbiasa ya atau tertarik berbuat buruk, maka secara otomatis kita akan terjauh dari perbuatan baik ya. Nah, ini tujuannya zakat ya, kita berbuat baik ya agar kita jauh dari berbuat buruk. Artinya apa? Dengan berzakat maka kita bisa berbuat baik ya, sehingga kita terjauh dari riba, perbuatan buruk atau perbuatan yang menjolimi seseorang ya. Jadi tujuan zakat adalah untuk menghindari riba dengan berbuat baik kepada manusia, karena dengan kebiasaan untuk berbuat baik itu akan terhindar atau terjauh dari perbuatan buruk, yaitu apa? Riba. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang tinggal kita nih, apakah kita tertarik kepada perbuatan buruk apa perbuatan baik. Kalau kita tertarik kepada perbuatan baik, alhamdulillah. Tapi kalau kita tertarik pada perbuatan buruk, auzubillah ya. Ada orang yang senangnya perbuatan buruk ya. Kalau ngomongin orang seneng banget, kita udah ingetin, ini enggak ngomongin, cuman ngasih tahu ya, sama aja ngasih tahu ya. Karena udah kebiasaan, akhirnya nggak suka dengan perbuatan baik ya. Makanya biasakan kita untuk berbuat baik sehingga kita terjauh dari perbuatan buruk ya. Itu maksud dari zakat. Lalu selanjutnya lahum ajruhum inda rabbihim ya, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Jadi apa yang kita kerjakan, beramal soleh, melaksanakan sholat dan zakat, maka bagi mereka adalah ajruhum, pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi ini Allah janjikan, ketika menjauhi riba dan kita melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka Allah akan berikan balasan ajruhum ya, pahala. Di dunia ya, kayak orang sholat kan itu mendapatkan ketenangan hati. Coba deh kalau habis sholat tenang hati ya. Terus paling enggak sehat kita. Di akhirat udah pasti ya kita mendapatkan pahala. Karena apa? Karena seseorang ketika dihisap yang pertama dilihat adalah amalan sholatnya ya. Nah, ketika sholat kita udah bagus tiap hari nggak pernah bolong ya, maka Allah akan memudahkan proses penghisapan. Jadi dilihat sholatnya dulu nih, begitu sholatnya bagus, proses penghisapan juga dimudahkan. Tapi kalau sholatnya nggak bagus atau nggak pernah sholat, ya udah nih mah udah nggak bener nih, langsung tendang aja ke neraka deh. Ya, jadi yang pertama dilihat amalan sholatnya dulu. Ya ibaratnya kalau kita mau masuk ASN ya atau PNS ya, dilihat ijazahnya dulu, syaratnya untuk bisa ikut tes gitu. Kalau ijazahnya nggak ada, nggak bisa. Kalau di dunia kan bisa disogok nih, biarpun nggak ada. Nah, kalau di sana malaikat nggak bisa disogok tuh, kalau nggak ada ijazah nggak bisa. Kalau di sini masih bisa karena manusia ya. Nah, kalau nggak ada ijazah nggak bisa tuh ikut tes tuh. Ya. Nah, itu untuk bisa dihisap syaratnya ya, untuk mudah dihisap syaratnya sholat dulu. Kalau nggak sholat
ya, ntar hisabnya akan dipersulit, yaitu ya. Itu ajruhum buat sholat. Begitu juga zakat ya. Di dunia diberi balasan, diberi ganjaran ya sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudaibu lima yasa. Allah memberikan balasan berlipat ganda lebih dari itu kalau Allah mau menghendaki. Ya, artinya apa? Ya. Di dunia aja Allah udah beri balasan untuk orang yang bersedekah, untuk orang berzakat, bukan hanya untuk orang muslim, non muslim pun diberi balasan kalau bersedekah ya di dunia ya. Nah, tapi bedanya buat orang muslim di akhirat akan mendapatkan ganjaran pahala, dibangunkan rumah ya. Bahkan sedekah itu bisa menghindari kita dari api neraka. Rasulullah kan pernah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, kalau engkau mau bahagia bersedekahlah. Kata Bilal, ya Rasul, saya ini orang paling miskin, baju saya aja cuma satu nih yang saya pakai, ini satu-satunya gitu. Kata Rasulullah, engkau punya satu butir kurma, separuh engkau sedekahkan, separuh engkau makan, itu udah bisa menghalangi kamu dari api neraka. Bayarin, separuh kurma bisa menghindari dari api neraka. Luar biasa kan sedekah ya. Cuman ya Rasulullah juga mengatakan bahwa orang kaya itu nanti masuk surganya telat. Jadi Rasulullah mengatakan nanti ya orang miskin masuk surga terlebih dahulu, baru disusul orang kaya. Itu selisihnya setengah hari ya. Ini Rasulullah yang mengatakan ya, jadi sama-sama nih pahalanya seimbang ya, tapi hartanya orang miskin masuk ininya duluan nih, masuk surganya. Orang kaya belakangan, selisihnya setengah hari. Nah, setengah hari di akhirat itu 500 tahun. Jadi orang miskin tuh udah masuk surga, menikmati surga selama 500 tahun. 500 tahun berapa abad? 5 abad. Nah, baru deh tuh orang kaya masuk. Selamat datang, katanya, saya udah nikmatin surga. Ya, jadi itu Rasulullah mengatakan orang miskin itu ya masuk surga lebih dahulu. Jadi kalau disuruh milih, lebih milih miskin apa kaya? Kaya katanya. Kaya. Nah, artinya harta yang kita punyain kita benar-benar kita maksimalkan ya, karena dengan harta kita bisa menaikkan haji, bisa untuk bangun masjid, bisa ibadah ya, yang lain-lain gitu ya. Kalau kita maksimalkan itu lebih luar biasa ya. Jadi di sini lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka ya. Itu bagi orang yang beramal soleh, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Wala khaufun alaihim, dan tidaklah mereka takut alaihim atas mereka ya. Artinya udah mereka nggak takut apa yang udah dia kerjakan ya. Dia sholat, dia zakat, nggak ada takut, nggak ada kekhawatiran ya. Nah, kalau orang-orang yang zakat kan yakin bahwa apa yang dia infakkan itu akan mendapatkan balasan, sehingga nggak ada kekhawatiran ya untuk mengeluarkan zakatnya gitu. Begitu juga orang yang sholat, nggak ada kekhawatiran, dia tenang hatinya ya. Walahum yahjanun, dan mereka juga tidak bersedih ya. Jadi orang yang menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat itu nggak ada sedihnya ya. Meskipun dia udah capek-capek melaksanakan sholat ya. Kalau misalkan ada orang kafir mengatakan, buat apa kamu sholat? Emang kamu yakin ada hari pembalasan? Emang yakin ada hari kebangkitan gitu ya. Sekarang yang sholat bisa balas ya. Kalau seandainya emang nggak ada hari kebangkitan,
sekarang apa ruginya sholat? Rugi gak sholat? Enak kan, tenang hatinya. Jadi kalaupun nggak ada, nggak rugi. Ruginya di mana gitu. Nah, yang jadi masalah kalau benar-benar hari kebangkitan ada, gimana buat orang yang nggak sholat? Ya, harus menghadapi hari pembalasan. Ya, bagi yang sholat nggak masalah, kalaupun nggak ada. Tapi kalau ada kan tenang. Ya, nah, jadi nggak perlu bersedih orang yang sholat. Ya, harus bangun malam sholat, terus sholat subuh, terus sholat duha. Ya, nggak perlu bersedih karena Allah akan memberi ganjaran nanti di akhirat balasannya. Bahkan nanti akan Allah muliakan di surga. Ya. Dan orang yang berzakat juga nggak sedih, ya. Meskipun secara logika uangnya kan berkurang. Misal dari 1 juta kita sedekahin 100.000, kan berkurang 100.000, nggak bersedih dia. Karena dia yakin akan diberi balasan oleh Allah di dunia, dan di akhirat pun itu menjadi rumah, dia sedang membangun rumah di sana, ya. Asal makanya nggak perlu takut, nggak perlu sedih dia, dan tidak takut tidak sedih ketika dia menunaikan sholat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya. Ya, jadi ayat 277 udah selesai ini. Ada yang mau nanya gak? Oh ya, ada. Kalau nggak ada saya lanjut. Oh, Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan paparan dari Ustaz Mas Arifah ini, Bank Syariah tidak menerapkan riba, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau berubah jual beli atau sewa menyewa. Nah, sekarang ini kan banyak bank-bank bank-bank yang biasa yang selalu menerapkan pinjaman bunga. Sedangkan MUI sendiri pernah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 itu menetapkan keharaman bunga bank. Nah, sedangkan jadi ini kan bertolak belakang dengan sistem kerjasama dengan bank syariah. Nah, kalau tadi bagi orang-orang Islam yang perlu kredit rumah itu kan otomatis kan belum bisa dibagi hasil, caranya seperti apa ya Pak Ustaz? Nah, selama ini kan yang dikenal ya kredit dan kredit sudah dikatakan haram hukumnya, karena bahkan mohon penjelasan yang simpel aja lah itu, karena kita ini kan juga semua Pelaku riba. kreditor ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang ada bank syariah, ya. Nah, bank syariah itu udah ditetapkan sama MUI, ya, itu boleh, artinya halal kita menggunakan bank syariah, ya. Jadi kalau kita mau beli rumah melalui bank syariah itu ditetapkan gak masalah sama ulama. Artinya apa? Ketika kita melakukan transaksi pinjam dengan bank syariah, itu nanti ulama lah yang menanggungnya kalau terjadi apa-apa, ya. Dan kalau secara aturan kan itu akadnya yang beda, ya. Kalau meskipun prakteknya sama tapi akadnya, kalau dia mudorobah bagi hasil, ya. Kalau bank konvensional bunga, nah, ini akadnya udah beda, ya. Karena akad itu menentukan itu juga satu ketetapan gitu, ya.
Misalkan memberi uang, akadnya untuk apa nih? Untuk supaya dapat suara, beda ya. Memberi uang, akadnya agar masjid ini tambah mewah. Nah itu beda akadnya ya. Nah ini akad untuk meskipun hanya ucapan ya, tapi itu juga membedakan Pak. Ya kalau sistemnya seperti apa kok sama tapi kok kenapa nggak boleh gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah ada bank syariah yang dibolehkan dan dihalalkan oleh MUI ya. Artinya kalaupun terjadi kesamaan atau kesalahan ya yang menetapkan itu, kayak pemerintah menetapkan puasa tanggal sekian, terus ada yang beda Muhammadiyah, ya udah kita ikut sama yang kita yakini, itu tanggung jawab mereka ya. Kita udah terbebas, paling nggak seperti itu Pak ya. Ya kita udah ada yang menanggung gitu, mereka menjamin ya itu halal ya, seperti itu ya. Ada lagi ya, kita lanjut ke ayat 278 ya. Nah di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini menurut ulama kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an, maka ini perlu diperhatikan, perlu disimak ya. Itu biasanya kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah yang harus dijalankan atau ada larangan yang harus dijauhkan ya. Coba deh kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, biasanya itu Allah akan memberikan perintah ya yang perlu dijalankan atau larangan yang harus dijauhi. Kalau di sini larangan ya, larangan untuk riba ya. Banyak kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nah, itu diwajibkan untuk berpuasa ya. Banyak ya, makanya ketika ada kata ya ayyuhalladzina amanu ya, wahai orang-orang beriman, makanya harus kita perhatikan, pasti ada perintah atau ada larangan yang Allah sampaikan ya. Jadi di sini Allah ya menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ya. Jadi disuruh bertakwa kita. Nah ini hubungannya dengan riba juga ini ya. Kalau tadi suruh melaksanakan sholat dan zakat ya, di sini Allah ingatkan lagi, bahkan ini udah satu perintah ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya. Nah ini para ulama banyak nih menafsirkan takwa ya. Yang pertama ada yang mengatakan takwa itu adalah muraqabahullah ya, artinya merasakan kehadiran Allah. Muraqabah kan merasa diawasi ya. Jadi takwa ini merasakan kehadiran Allah atau merasakan Allah selalu mengawasi, sehingga kita melakukan apapun ya merasakan bahwa Allah itu senantiasa hadir atau senantiasa mengawasi kita. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua ya, takwa itu agar kita memelihara diri dari hukuman Allah ya, artinya takut kita kepada azab Allah. Jadi memelihara diri dari hukum Allah. Ada juga yang ketiga pendapat ulama, takwa itu merasakan keagungan atau kebesaran Allah. Bagaimana merasakan keagungan dan kebesaran Allah? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Makanya ada yang menafsirkan secara simpel, takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu secara simpel. Tapi kalau secara lengkapnya ya, takwa adalah menjalankan perintah Allah atas dasar ilmu karena ingin mendapatkan atau mengharapkan pahala, dan menjauhi larangan atas dasar ilmu ya karena takut dengan azab Allah ya. Itu secara lengkapnya. Jadi takwa menjalankan perintah
atas dasar ilmu karena mengharapkan pahala, dan menjauhi larangan atas dasar ilmu karena takut dengan ajab Allah. Ya, jadi kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu harus ada ilmunya, ya. Karena tanpa ilmu nanti bisa kebalik. Nanti larangan dianggap perintah kalau nggak ada ilmu. Perintah dianggap larangan. Perbuatan ma'ruf dianggap kemungkaran karena nggak ada ilmunya. Kemungkaran dianggap ma'ruf, perbuatan ma'ruf, padahal ini dilarang, nggak boleh, tapi dianggap oh ini baik, ini ma'ruf gitu. Nah makanya perlu ada ilmu. Tanpa ilmu ya maka bisa kebalik, ya. Kita menjalankan perintah harus ada ilmunya, menjauhi larangannya juga ada ilmunya, ya. Kita menghindari sesuatu padahal nggak ada ilmunya, ya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah ditegur, ya, ketika mengharamkan madu Allah, ya. Karena untuk menyenangkan hati istrinya, udah ini saya haramkan. Nah itu disebut ditegur, ya. Jadi menjalankan perintah harus ada ilmunya, menjauhi larangan juga harus ada ilmunya, sehingga nggak kebalik gitu, seperti itu ya. Di sini takwa ini yang sifatnya umum ya, karena bertakwa kepada Allah itu ya bisa menjalankan sholat, ya, puasa, zakat, yaitu bertakwa kepada Allah ya. Salah satunya itu menjalankan perintah, takwa, menjauhi larangan ya, berjudi, menjauhi minuman keras. Nah, tapi di sini di samping Allah menyatakan yang umum, Allah juga menyatakan yang khusus. Sama ayat tadi. Kalau tadi kan umumnya amal soleh, khususnya sholat dan zakat. Di sini Allah memerintahkan untuk bertakwa itu secara umum, tapi secara khususnya Allah menyampaikan di sini wazaru ma baqiya minar riba, ya. Dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jadi Allah perintahkan untuk meninggalkan riba, ya. Ini khususnya. Kalau tadi disuruh bertakwa secara umum, tapi secara khusus perintahnya untuk meninggalkan riba, ya. Ini udah jelas-jelas nih. Allah perintahkan untuk meninggalkan riba, ya. Karena riba ini ya kalau menurut Imam Malik sesuatu hal yang paling berat, ya. Jadi dosa yang paling berat riba. Nah riba ini juga sebenarnya merupakan pengharaman yang Allah sampaikan terakhir. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ayat ini turunnya adalah ayat yang terakhir, ya. Ya ada juga yang lain mengatakan ayat yang lain, tapi yang pasti ya pengharaman yang disampaikan di Al-Quran yang terakhir adalah mengenai riba. Kan banyak pengharaman. Allah mengharamkan miras, minuman khamar, ya kan, mengharamkan judi, mengharamkan yang lain-lain, tapi yang terakhir adalah pengharaman riba. Ya, jadi ini yang terakhir Allah mengharamkan di dalam Al-Quran adalah mengharamkan riba, ya. Makanya ada yang mengatakan ini adalah yang ayat yang terakhir itu, wallahu alam, ya. Dan asal usul dari atau asbabun nuzul dari ayat ini ya, itu ketika ada dua bani, ya. Jadi dari Bani Umair bin Sakif, ya, dengan Bani Al-Mughirah bin Makhzum. Taruhlah kita sebut Bani Sakif dengan Bani Makhzum, ya. Nah Bani Sakif ini adalah penduduk kota Taif yang baru masuk Islam setelah Mekah dibuka. Jadi setelah Fatu Mekah kan dibuka tuh Mekah. Nah, itu baru penduduk Taif masuk Islam. Itu namanya Bani Sakif. Nah, Bani Sakif ini memberi pinjaman atau memberi uang kepada Bani Makhzum, ya. Nah, tapi memberi uang dengan syarat ada bunga atau ada lebihnya gitu. Padahal Bani Sakif ini udah masuk Islam, tapi dia masih memberikan
kelebihan gitu, minta syarat ada lebihan, memberikan uang syarat ada lebihan, maka dibawalah keduanya kepada pemimpin di Mekah, yaitu Uthob bin Usaid ya. Nah, pemimpin Mekah waktu itu Uthob bin Usaid yang ditunjuk oleh Nabi langsung, karena Nabi masih di Madinah sedangkan Uthob di Mekah. Nah, ketika dibawa ke Uthob bin Usaid ternyata nggak bisa menyelesaikan Uthob bin Usaid, maka dibuatlah laporan, dibuat laporan kepada Rasulullah kejadian di Mekah ini ya, dua bani terjadi riba. Maka ketika dilaporkan kepada Nabi, turunlah ayat ini. Maka Nabi menyampaikan udah tidak boleh lagi riba, karena perintah riba ini seperti hammer ya, bertahap gitu. Ada yang mengatakan harus berlipat, kalau nggak berlipat berarti boleh gitu. Nah, itu awalnya, tapi sekarang udah benar-benar di ayat ini tidak boleh sama sekali. Nabi mengatakan, Allah mengatakan ya, wajaru ma baqiya minar riba, maka tinggalkanlah ya apa yang tersisa dari riba. Jadi udah nggak boleh sama sekali untuk melakukan riba, karena ini perbuatan yang sangat tidak baik gitu. Makanya Allah perintahkan untuk tinggalkan riba ya. Nah, dari perintah ini maka ada 3 versi yang menanggapi dari kaum Bani Sakif ya. Ada yang mengatakan yang pertama, kami tidak tahu gitu, tapi setelah itu dia insaf dan meninggalkan sama sekali. Ada juga yang mengatakan nanti kami selesaikan dulu, setelah itu baru kami tinggalkan. Ada setahun 2 tahun baru ditinggalkan. Ada juga yang ketiga, ini versi yang ketiga ya, dia nggak peduli karena dia udah merasakan menikmati keuntungan dari riba, maka dia tetap lakukan riba ya. Nah, makanya Allah menurunkan ini, dan itu udah nggak boleh sama sekali, udah langsung tinggalkan. Nah, ini pelajarannya ya, ketika kita mengetahui dan udah paham ya bahwa riba nggak boleh, udah tinggalkan aja riba. Misal kita sedang melakukan riba ya, minjemin uang 10 juta, dicicil 1 tahun, kembalinya 15 juta, maka ketika kita udah tahu udah separuh perjalanan, maka udah kita ambil yang pokoknya aja ya. Nah, itu in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman ya. Nah, di sini ayat ini pertama dimulai dengan innalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ditutup dengan in kuntum mu'minin, jika kalian beriman ya. Jadi ini untuk membuktikan kalau emang kamu benar-benar beriman, udah tinggalin tuh riba ya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ditujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Allah tegasin lagi, kalau emang kamu benar-benar beriman, buktikan. Buktinya apa? Dengan meninggalkan riba sama sekali. Udah nggak usah ntar selesai dulu, habis ini udah nggak riba lagi, udah nggak langsung di-cut ya. In kuntum mu'minin, kalau emang benar-benar beriman, udah nggak usah ini lagi nunda-nunda ya. Ya. Nih kita lanjut yang ke 279 biar keburu, nggak usah tanya dulu ya 278-nya ya. Masih ada waktu kan? Ya udah nggak keburu ya. Udah 279-nya nanti aja dah ya. Udah ini langsung suruh habis ini. Oh ya udah, habis berarti waktunya. Ya udah, kalau mau nanya 279-nya nanti deh. Kalau ada yang mau nanya, iya boleh Pak Sidik, kasih mic-nya Pak Sidik. Yang terkait dengan riba, sementara kita itu kehidupan kita itu hampir riba ya. Contohnya misalnya kita gaji ya, atau pensiunan kita, itu kan kita akan dapat langsung dari bank contohnya. Nah, mungkin misalnya kita tabungkan pasti ada bunganya. Nah, bagaimana caranya supaya
tadi misalnya kita mau atau menabung di bank itu, apakah bunganya itu nanti kita ambil terus kita berikan kemana? Iya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Ya. Caranya, makasih Pak Ustaz. Ya, baik. Ya, jadi sebenarnya di ayat 279 ini saya mau jelaskan ya. Jadi ada dua proses ya. Yang pertama, tinggalkan riba, jauhi dari riba. Yang kedua, apabila kita ya, misalnya orang kaya nih nabung di Swiss ya, itu nggak mungkin dikit tabungannya ya. Nah itu kan besar, bunganya bagaimana? Itu kan pasti bunganya juga gede. Kalau misalkan kita tinggalkan ya, itu mudorotnya banyak itu. Nanti bisa digunakan untuk hal yang buruk ya, bahkan bisa jadi mendukung Israel untuk memerangi kaum muslim gitu. Nah itu kan jadi bumerang kan. Maka ada dua pendapat. Yang pertama, bunganya diambil, tapi nggak boleh untuk kepentingan diri dan keluarga kita. Itu digunakan untuk orang lain, diberikan kepada yatim piatu dan yang lain-lainnya. Itu pendapat pertama ya. Jadi bunga itu boleh diambil tapi nggak boleh digunakan untuk pribadi dan keluarga. Yang kedua ya, bunga itu tetap diambil tapi nggak boleh digunakan untuk diri sendiri dan orang lain, hanya untuk kepentingan umum seperti jalan, pembangunan toilet, jembatan, buat masjid pun nggak boleh. Nah itu pendapat yang kedua. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh gunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum bisa. Ini sebenarnya di ayat 279 ini nanti yang saya mau bahas ya. Jadi seperti itu Pak. Ya cukup, ada lagi? Kalau nggak ada kita hotmail Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.